Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farizal Aditya, NIM 17010029 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian, di mana proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu dosen Gida Kadarisma MPD. Pada proposal penelitian ini, saya mengambil judul yaitu Implementasi Layanan Informasi Karir terhadap Pemilihan Sekolah Lanjutan Siswa Kelas 9 MTS Alinaya tahun pelajaran 2019-2020. Pada bab 1, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan, di sini yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang, menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, sehingga di sini dijelaskan apa saja yang melatar belakangi mengapa siswa mengalami kesulitan ketika akan memilih sekolah lanjutan setelah mereka lulus dari SMP. Dalam memilih sekolah lanjutan, kadang siswa belum bisa menentukan pilihan menurut kapasitasnya. Kadang lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya. Dalam melakukan pemilihan lanjutan, faktor minat tidak kalah penting dalam menentukan sekolah lanjutan. Minat pada dasarnya adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat seseorang dalam menentukan sekolah lanjutan tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Ada juga sebagian orang tua yang terlalu berambisi menentukan sekolah lanjutan untuk anaknya tanpa mempertimbangkan minat dan kemampuan anaknya. Kemudian di dalam bab 1 ini ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka di sini dapat diidentifikasi permasalahan di sekolah MTS Alinaya sebagai berikut. Yang pertama, belum efektifnya program pelayanan konseling karir terhadap peserta didik kelas 9. Pihak sekolah belum memberikan pelayanan informasi karir secara optimal terhadap peserta didik. Ketidakmampuan siswa dalam memilih untuk melanjutkan ke sekolah karena minimnya informasi mengenai jenjang sekolah lanjutan, kurang optimalnya guru dalam memberikan informasi mengenai karir tentang sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP atau MTS. Kemudian selanjutnya, setelah identifikasi masalah, di sini ada pembatasan masalah. Kemudian pembatasan masalah ini membahas mengenai keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian setelah pembatasan masalah, di sini juga ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah yang dipilih di penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi pengaruh layanan informasi karir terhadap pemilihan sekolah lanjutan siswa kelas 9 di MTS Alinaya tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh layanan informasi karir terhadap pemilihan sekolah lanjutan siswa. Kemudian setelah itu ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat secara teoritis dan ada pemanfaatan secara praktis. Nah, secara teoritis di sini untuk menambah wawasan teori yang ada sehingga dapat mengembangkan disiplin ilmu bimbingan dan konseling khususnya pada layanan bimbingan dan konseling karir. Kemudian, sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian masalah-masalah yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling karir. Secara praktisnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam usaha penyusunan program bimbingan dan konseling, dapat mengatasi masalah kurangnya pengetahuan informasi mengenai karir dalam pemilihan sekolah lanjutan setelah tamat atau lulus dari SMP atau MTS. Selanjutnya, pada bab 2, di sini masuk ke dalam kajian teori. Di dalam kajian teori akan membahas mengenai kajian teori dua variabel yang telah tertera pada judul penelitian ini. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai kajian tentang pengaruh layanan informasi karir. Yang pertama itu ada pengertian layanan informasi karir. Informasi karir di sini adalah suatu upaya yang dilakukan dalam memberikan informasi-informasi kepada siswa kaitannya dengan mengembangkan karirnya, sehingga siswa di sini mampu untuk mengetahui informasi mengenai hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika ingin memasuki ke sekolah yang diinginkannya. Kemudian selanjutnya ada tujuan layanan informasi karir. Di sini
Menurut Prayitno, tahun 1994, halaman 266 menyatakan bahwa ada beberapa alasan utama mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan. Yang pertama, membekali individu dengan berbagai masalah yang dihadapi berkenaan dengan sekitar pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. 2. Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya, kemana dia ingin pergi. Ketiga, setiap individu itu adalah unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Setelah itu, sini ada fungsi layanan informasi karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan perencanaan masa depan karirnya sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian di dalam teknik dalam layanan informasi karir di sini ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi, diantaranya sebagai berikut. Ada ceramah, kemudian ada tanya jawab, diskusi, dan melalui media. Melalui media di sini bisa melalui media cetak, media massa, dan media yang lainnya. Kemudian ada acara khusus. Nah, setelah itu di sini ada kajian tentang pemilihan sekolah lanjutan siswa. Pengertian di sini ada pengertian studi lanjut. Menurut Sutikna Rahma 2010 halaman 172, studi lanjut adalah kelanjutan studi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi lanjut merupakan pendidikan sambungan atau lanjutan setelah lulus dari SD, SMP, SMA atau SMK, atau pendidikan yang lebih tinggi dari yang ditempuh pada saat ini. Kemudian di sini ada juga fungsi dari memilih sekolah lanjutan. Kemantapan pengambilan keputusan studi lanjut bagi siswa sekolah pertama sangat menentukan kesiapan seorang individu dalam menerima karirnya. Setelah mereka menamatkan studi di sekolah menengah pertama dan membantu siswa untuk kedepannya dalam melanjutkan karir yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, itulah fungsi dari memilih sekolah lanjutan untuk siswa SMP atau MTS. Di sini ada faktor yang mempengaruhi memilih sekolah lanjutan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan sekolah lanjutan dilihat dari dua faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di sini ada faktor percaya diri, di sini ada faktor internal, yaitu yang pertama ada inteligensi, yang kedua ada usia, yang ketiga ada jenis kelamin. Kemudian dari faktor eksternal sendiri di sini ada kebudayaan dan ada pola asuh orang tua. Nah, beberapa faktor ini yang dapat menentukan tingkat kematangan pemilihan sekolah lanjutan siswa tersebut, dimulai dari inteligensi atau kemampuan secara pribadinya, yaitu pemikiran seseorang untuk bisa menentukan sekolah yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kematangan usia juga di sini mempengaruhi dalam menentukan pemilihan sekolah lanjutan dan jenis kelamin. Karena di sini jenis kelamin sangat mempengaruhi. Contohnya seperti pria itu dapat lebih menentukan pilihannya karena dia sering mengalami konflik dengan orang tuanya, sehingga dia dapat menentukan jalan yang terbaik menurut dirinya itu seperti apa. Kemudian di faktor eksternal, kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini yaitu seperti halnya di lingkungan sekitarnya itu seperti apa sih dia untuk menentukan sekolah lanjutannya, sehingga dia dapat mengikuti apa yang memang menjadi budaya di daerah tersebut. Kemudian ada pola asuh orang tua. Nah, seperti itu faktor yang mempengaruhi memilih sekolah lanjutan untuk siswa SMP. Kemudian selanjutnya di sini ada indikator dalam memilih sekolah lanjutan. Yang pertama ada percaya diri. Percaya diri di sini yaitu dia yakin dengan apa yang dipilihnya sehingga dia kedepannya akan dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Kemudian mampu bekerja secara mandiri. Dia itu lebih sering melakukan segala sesuatunya itu dengan cara mandiri. Dan pilihan untuk mencari bantuan dari orang lain itu menjadi pilihan yang kesekian.
karena dia percaya dan yakin atas kemampuan dirinya. Kemudian tanggung jawab atas segala perbuatan atau pemilihan apa yang dia pilih. Kemudian mampu mengatasi masalah secara mandiri. Nah, itu adalah indikator dalam pemilihan sekolah lanjutan. Kemudian di sini ada kerangka berpikir untuk meningkatkan kemantapan siswa dalam menentukan pilihan studi lanjut atau sekolah lanjutan dengan menggunakan bimbingan kelompok. Pemberian layanan informasi pada bimbingan karir merupakan sangat cocok untuk diberikan atau diterapkan di sekolah-sekolah dalam menangani permasalahan dalam pemilihan studi lanjut atau pemilihan sekolah lanjutan. Selanjutnya masuk ke bab 3. Dalam bab 3 di sini ada beberapa penjelasan. Di sini ada pendekatan penelitian, di mana pendekatan penelitian yaitu menurut Sugiono tahun 2011 halaman 9. Di sini penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan berbagai pendapat di atas, di sini memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang ditulis. Karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan ditulis secara mendalam. Nah, jadi penelitian yang dilakukan pada kali ini yaitu penelitian kualitatif. Kemudian, adapun objek, subjek, waktu, dan tempat. Di sini tempat yang digunakan untuk penelitian adalah MTS Alinaya Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2020 pada tahun ajaran 2019-2020. Adapun subjek dan objek penelitian di sini, subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Dengan subjek 15 orang siswa dari MTS Alinaya kelas 9 dipilihnya siswa tersebut berdasarkan pertimbangan yang sedang memiliki kebingungan dalam menentukan sekolah lanjutan yang akan dipilih, sehingga peneliti memilih untuk dijadikan subjek penelitian. Untuk objek sendiri dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh layanan informasi karir terhadap pengambilan keputusan sekolah lanjutan siswa kelas 9 MTS Alinaya tahun pelajaran 2019-2020. Adapun metode dalam pengumpulan data penelitian ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, ada wawancara, kemudian dan ada skala psikologis. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Di sini observasi yaitu proses pengamatan dengan memusatkan perhatian terhadap objek dan gejala yang perlu diamati. Observasi juga membantu proses pengamatan untuk mengumpulkan data terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan memusatkan perhatian pada objek dan gejala yang diamati. Adapun bentuk-bentuk observasi, yang pertama, observasi partisipan, yaitu apabila pihak yang melakukan observasi turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek yang sedang diobservasi. Yang kedua, ada observasi non-partisipan, yaitu apabila tidak terlibat secara langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan oleh observer. Kemudian yang ketiga, ada observasi quasi-partisipan, yaitu apabila terlibat pada sebagian kegiatan yang dilakukan oleh observer, sementara pada sebagian kegiatan yang lain observer tidak melibatkan diri. Kemudian jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipan. Dalam pengumpulan data, peneliti di sini lebih menekankan sebagai
peneliti atau pengamat pada situasional, meskipun sesekali ikut sebagai pelaku kegiatan pada objek pengamatan. Dalam pengamatannya di sini ingin memperoleh data mengenai pemahaman karir dalam menentukan sekolah lanjutan yang akan dipilih setelah lulus dari SMP atau SMA atau MTS. Untuk selanjutnya di sini ada wawancara. Wawancara di sini yaitu merupakan teknik pengumpulan data apabila di sini ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlahnya respondennya sedikit atau kecil. Di sini ada macam-macam wawancara, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Kemudian wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksananya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Kemudian yang ketiga ada wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan atau ditanyakan. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu di sini menyiapkan pedoman wawancara dan memberikan kebebasan pada orang yang diwawancarai untuk mengemukakan permasalahan secara terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu ada skala psikologis, digunakan untuk memperoleh data tentang penjaringan sampel pretest dan posttest. Dalam penjaringan sampel skala psikologis digunakan untuk mencari informasi siswa mengenai pengambilan keputusan pemilihan sekolah lanjutan. Nah, hal itulah yang menjadi metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, di sini ada teknis analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, mengabstrakkan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Kemudian, reduksi data juga dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus masalah penelitian. Kemudian dalam penyajian data, di sini hasil reduksi data selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Teks naratif digolongkan sesuai topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Kemudian, verifikasi data. Kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak berlangsungnya awal penelitian sampai akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata dalam penyampaian atau salah-salah isi dari materi yang saya paparkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.